Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita bertemu lagi sebagai kelanjutan materi ANBI, kelanjutan dari minggu lalu. Kita akan mix dengan bahasa Inggris ya. So, last week we already learned about how to use the software MIOP ya, to make you easy to understand how the accounting process start from recording the journal until you get the report, the financial report, including the profit and loss, and also as well as the balance sheet. But before that, you need to create the file. You need to create the file to record the initial balance of the account that you use. So today we will go further another exercise to make you understand more about how you can do the adjustment. Adjustment journal. We call it the jurnal penyesuaian. So just go to the ULS. So when you go to the ULS, you will see three files there. The first one is the topic that we are going to discuss. We will focus on the how you can make the adjustment journal, and then we of course we will do some exercise to help you understand and to make me easy to explain. I already prepared the MIOP file related to the exercise, so you can download and also open in your laptop, in your PC, using the software that you already installed last week. Hopefully that you can. If not, you also can see the explanation about how you recording the journal transaksi, the transaction journal, and you will see here that you are required to, at the end of the sessions, you are required to collect, to write down all the transaction journal that we are going to discuss today, and also do the posting of the T ledger and closing entry, and then at the end you are providing us the income statement and then the balance sheet at the end of the exercise. So submit here before 8 p.m. tonight, and you don't need to do the absent. I will do it for you after you submit here. Okay. So you can do it in pair. You can do it in pair. If you do it in pair, I suggest you to do it in pair. If you do it in pair, please recording. Please provide me the screenshot of your team. If you want to do it individual, it's okay. If you want to do in pair, maximum 2 students, you can provide me the proof that you already you did it in pair. You can take the screenshot whenever you're online using the Zoom meeting, or maybe you are living in the same house, or your friends come to your house, and then you provide the pictures, the pictures of you are doing the this exercise. Okay. So let's go to the material. Hopefully you already see the PowerPoint. Today we are going to discuss the latihan adjustment journal. Sometimes this happen. This happen when you already in the, maybe say now November. November, you already make the financial report for October
2021, but sometimes there are some missing transaction, yeah, forget to record, yeah, forget to record. So you need to adjust, yeah, you need to adjust in your financial report. So I will say it in bahasa, ya, bahasa Indonesia. Terkadang jurnal penyesuaian ini tidak bisa dihindari. Misalkan sekarang sudah bulan November. Katakan perusahaan kita ya, bayangkan sekarang kita punya perusahaan startup ya, we are all in the same company, startup company ya. Nah, kita sudah buat pembukuan tuh sampai bulan Oktober 2021, sudah tahu kita untung berapa, ya profit and loss-nya berapa, neracanya gimana gitu. Tapi ada transaksi-transaksi yang kadang kelupaan dicatat ya, we forget to record ya, lupa dicatat. Ya, apakah itu boleh diabaikan? Ya jangan ya. Jangan ya. Semua transaksi yang terkait dengan income or expenses, pendapatan dan pengeluaran itu harus dicatat untuk menunjukkan kondisi keuangan kita yang real. Ya, so sometimes we cannot avoid when never there are several transactions forgotten to be recorded. Yeah, forgot to be recorded. So let's see. We are in the June 2021. Let's say June 2021. Imagine our startup company is in June now. June 2000 XX. Yeah. So this is some missing transactions that haven't recorded during January until May 2021. We forgot to record our big boss tell us, or our partner tell us, oh, I already paid insurance 1 Januari. I also deposit money 1 Januari, but I forget to tell you. So we need to accommodate all the missing transaction that haven't recorded. So this is the condition ya, the provided condition. Ini adalah contoh soal transaksi yang kelupaan untuk dicatat yang nanti berpengaruh terhadap balance sheet kita. Ya, so the first one is tanggal 1 Januari kita mendeposit uang sebesar 100 juta ya dengan bunga 20%. Depositnya sudah diakomodir di balance sheet ya. Depositnya sudah diakomodir di balance sheet. Here we are. Tapi bunganya lupa kita catat ya, belum dibayar sama bank, banknya masih ditumpuk di sebuah tabungan, di sebuah ini. Jadi kayaknya depositnya itu bunga berbunga, tapi belum dibayarkan kita. Jadi kita belum nerima tuh ya. Ya, kita harus catat ya karena itu pendapatan kita. Kemudian ada juga the next one is tanggal 1 Januari ternyata ada bagian partner kita membayar asuransi kebakaran ya. Let's say our startup company need a warehouse ya. Warehouse is full of electronic products ya. Sometimes we need to buy the insurance just in case that something happen to our startup company, we have the insurance to secure our product, But we pay it on the initial year, 1 Januari 15 juta for 1 year, for 1 year. And also tanggal 2 Februari we buy a machine, let's say mesin dengan harga 20 juta ya. Mungkin mesin yang bisa mendukung startup company kita ya. Katakan startup company kita misalkan bergerak di bidang makanan ya, makanan. Nah, ini mesinnya mesin packagingnya ya, ya. Atau ini lagi seneng sama toko online dupa gitu ya, karena lagi kepingin beli dupa, jadi tahu dupa-dupa itu di beberapa kota atau desa itu jadi produk unggulan ya, termasuk di Bali. They use the incense for kegiatan rohani ya. Kemudian ada
Petung Seu ya di Malang itu ya mulai diajarin penduduk setempatnya itu cara memproduksi dupa ya, karena dinilai dupa itu apa serbuk-serbuk kayu ya, kemudian apa namanya desa tersebut punya potensi untuk mengembangkan gitu. Nah, let's say we are the company, yeah, the startup company that's selling the incense during the online shop, yeah, and then we are expanding our business, yeah, and then the customer is keep going buying our incense because our incense have a good quality. So during the February we buy the packaging machine, yeah, to make our packaging more attractive, yeah, to you know one of the attractive marketing feature is the packaging ya. So we buy the mesin packaging 1 Februari dengan nilai 20 juta, nilai sisanya 2 juta dengan umur 1,5 tahun. And also di Januari kita pinjam ya, kita pinjam uang dari bank 60 juta dengan bunga 15% per tahun. So this is the initial balance sheet ya, 1 Juni in the beginning of the Juni, if the beginning of June 2000XX ya, 2000XX. So I will provide you, yeah, I will provide you the MEOP file, the MEOP file that I already prepared, yeah, using this case study, yeah, our startup, incense startup study, yeah. So you can go to download the MEOP file. Hopefully you can open it, yeah, open it. But if not, you can write using your handwriting, yeah, handwriting. So I will stop share first, and then I will open the MEOP for you. Okay, guys, if you already, yeah, if you already open the MEOP, yeah, I will move in like this to see more screen, yeah. Yeah, I will do it like this, and I will close it, stop share first, and then share again. I'm afraid that you cannot see all the screen. Okay, so the account list that provided, I already provided for you using this, ya. You see apa cash 7,5 juta, ya. You see the balance sheet here, ya. The balance sheet here, is dalam juta rupiah, ya. Dalam juta rupiah. Okay, cash 7,5 juta, deposit, you still remember ya, that we deposit money here, ya, we deposit money here sebanyak 100 juta ya. This is the information ya. Kita juga pinjam uang 60 juta. We will see this. Ini kita pinjam uang 60 juta deh ya, not payable-nya ya. Kemudian dan lain-lain ya. Jadi so I already make the account for you, yeah. Actually you don't need to do this, yeah. You don't need to do this. You can just download. If you cannot open the download file, you also can use the manual, yeah. For me it's easy to teach you to explain the exercise, yeah, in MEOP, and I also prove you that if you already have the startup company, MEOP is just that easy to help you to do your financial report, yeah. Oke, and then ini sampai di sini kita lihat di sini ya, ada 7,5 juta untuk
cash, deposito 10 juta, 100 juta, account receivable, ya ini saldo awal account receivable, saya namakan initial account receivable 10 juta, kemudian inventory, ya inventory 5 juta, ya. And then mesin 20 juta, ya. Sisanya belum diketahui. And also let's go to the the number 2 account, ya, related to the liability. We also can see here liability itu ada 6 juta untuk saldo awal hutang kita, kemudian 60 juta ada kita pinjam bank, not payable, kemudian accrued interest payable is belum diketahui, ya, no. Kita lanjutkan ke account yang ketiga, yaitu equity, ya equity. Ini ada saldo awal, saldo stok modal sendiri, kemudian ada return earning atau laba ditahan. Ya, so guys, you will see here ada historical balancing yang nilainya tidak sama dengan 0. Ya, minggu lalu kita sudah bahas ya, kalau historical balancing kita tidak sama dengan 0, historical balancing kita tidak sama dengan 0, maka saldo kita tidak balance ya, saldo kita tidak balance. Harusnya saldo kita itu dilihat dari sini itu 152 juta ya, 152.250.000 ya. But the fact is aset kita itu masih 142 juta. Ada bolong-bolong atau angka-angka yang di-highlight gini yang kita belum memasukkan ya, belum adjust. Nah, sekarang ini yang Bu Yeni mau bantu kalian adjust ya. So the first one. Kita tahu bahwa kita sudah mencatat deposito ya. Tapi kita belum mencatat bunganya ya, bunganya. So the first adjustment ya, the first adjustment is yang pertama kita menghitung bunga ya, bunga yang kita dapatkan gitu ya, bunga yang kita dapatkan. Jadi ini misalkan Bu ini katakan ini A, Bu ini lagi menghitung yang untuk A. Sederhana, kita punya 12% per tahun ya. Berarti tingkat suku bunga kita ini suku bunga deposito, wah tinggi ya. Kalau sekarang kenyataannya tingkat suku bunga deposito tidak setinggi itu guys, ya rendah banget, nggak sampai 3% ya. Tingkat suku bunga deposito nggak sampai 3% per tahun, ini 12% per tahun. So ini identik dengan 1% per bulan ya, per bulan. Nah, kita punya dari Januari sampai Juni ya. Sekarang kita sampai di awal Juni, berarti kita lagi menghitung Januari, dari 1 Januari sampai 31 Mei ya. Juninya belum kita hitung ya. Ternyata kita sudah berjalan 5 bulan, berarti kita akan memperoleh bunga, pendapatan bunga 1% kali deposito 100 juta, itu berarti ketemunya 1 juta per bulan. Nah, dari Januari sampai 31 Mei itu 5 bulan, berarti kita kalikan 5 bulan. Berarti ini ketemu 5 juta. Ya, 5 juta. Nah, 5 juta ini apa? 5 juta ini bukan pendapatan bunga deposito, belum. Banknya masih nahan di satu account ya, dibiarkan menumpuk. Jadi ditambahkan ke deposito di induk depositonya ya. Setiap bulan dikasih ini. Jadi sampai akhir 31 Mei harusnya uang kita bukan cuma 100 juta ya, tapi 100 juta sudah ditambah bunga 5 juta. Tapi kita belum nyatet ya, Maka kita catatkan di sini 5 juta itu sebagai accrued interest receivable yang ini ya. Ini kalau bahasa Indonesianya, piutang bunga. Kita harusnya dapat pendapatan atau banknya bayar kita, tapi banknya masih pending ya. Jadi semua piutang itu gitu kan guys. Kalau kita punya startup dupa gitu ya, kita jual kredit ke, misal kita jual kredit ke si hotel
salah satu hotel di Bali ya yang menggunakan dupa tersebut untuk aromaterapi dan spa-nya. Dia beli ya 10 juta, belum bayar, itu namakan piutang usaha ya. Kalau yang ini piutang bunga, artinya uang kita itu masih di tempat-tempat lain ya, di customer, kemudian di bank, mereka belum bayar ke kita, itu dinamakan piutang. Kalau mereka sudah bayar ya wujudnya cash ya, kita terima cash. Nah, ini piutang ya. Sehingga piutang kita untuk itu piutang kita tambah 5 juta ya. Bu ini ke sini ya. Jadi ini piutangnya bareng ya nanti ya. Semua kita barengkan semua ya. Transaksi A. Saldo awalnya jadi 5 juta ya. Kemudian sekarang kita bahas ke yang B ya. Ternyata pada saat 1 Januari kita punya asuransi ya. Kita sudah bayar asuransi seperti Anda bayar kos. Kan biar awal tahun bayar seluruh tahun. Nah, kita sudah bayar asuransi. Asuransi 15 juta. Berarti kita punya asuransi 15 juta pada saat Januari tapi sudah kepakai 5 bulan ya. 5 bulan. Berarti kalau disusutkan ya, jadi biaya asuransi ini kalau disusutkan per bulan ya, saya hitung dulu ini ya. Biaya asuransi ya. Biaya asuransi kita per bulan itu hitungannya dari 15 juta per 12 bulan, ya kan? Itu jadinya kalau Anda hitung 15 juta bagi 12 bulan. 1.250 ya. 1.250 per bulan. Nah, kita sudah pakai 5 bulan ya. Berarti kalau Januari 1 Januari sampai 31 Mei, ke 31 Mei kita pakai 5 bulan kali 1.250.000 ya. Ketemunya kali 5. 6.250 ya. Nah, ini harusnya bulan biaya asuransi harus dicatat ya, yang harus dicatat selama Januari sampai 31, tapi kita lupa catat gitu. Kita lupa catat. Tapi gimana? Kita kan nggak mungkin merevisi laporan keuangan Januari sampai Mei ya. Tidak perlu, kita melakukan penyesuaian. Penyesuaiannya adalah berupa kita punya asuransi ya. Anggapan aja asuransinya sudah lewat 5 bulan ya. Jadi sisa 7 bulan ya, 7 bulan ya, sisa 7 bulan. Sehingga 5 bulan ini kita abaikan, kita ngomong oh sisa asuransi kita yang sudah kita bayar dari Januari itu sudah kepakai 5 bulan. Berarti sisanya itu adalah 7 bulan ya. Dikalikan 1.250 sisanya ya. Sisanya itu kalau Anda kalikan 7 bulan itu jadinya 8.750. Ya, ini yang kita katakan uang muka asuransi atau di dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan prepaid insurance ya, prepaid insurance. Yang ini ya. Sekarang yang warna biru itu yang ini. Ya, ini lagi bahas ini ya. This one ya. Jadi ini adalah yang B ya, ini yang transaksi yang B. Ini sama aja dengan bahasa Indonesianya adalah uang muka asuransi. Nah, kalau yang A tadi itu piutang bunga yang lain ya. Nah, ini adalah angka-angka yang mesti kita adjust ya, angka-angka yang mesti kita adjust. Ya. Lalu Bu Yeni sekalian hitung C dulu ya, sekaligus hitung C dulu. Nanti baru kita lakukan penyesuaian sekaligus ya. C itu adalah apa itu? Biru, merah, hijau. Tapi kok nggak jelas hijaunya. Ya, C itu adalah kita beli mesin. Mesinnya sudah ingat dicatat 20 juta. Ya. Tapi depresiasinya belum dicatat ya.
ini. Yang ini depresiasinya belum dicatat. Nah, kita ngitung depresiasinya ya. Depresiasinya mungkin Anda sudah tahu semua ya cara menghitung depresiasi. Depresiasi per bulan ya. Itu bisa dihitung. Kenapa per bulan? Ya, karena kita lagi buat laporan bulanan ya, laporan bulanan, gaji bayar bulanan, kemudian depresiasi didepresiasikan bulanan, transaksi dicatat bulanan, laporan keuangan juga dibuat bulanan. Jadi kita lagi ngitung depresiasi bulanan. Ya, kalau misalkan Anda sudah ngambil ektek ya, maka Anda bisa tahu. Kalau belum ngambil ektek, maka kita bisa hitung dari kita beli awal 20 juta ya, dikurangi nilai sisa kalau ada, nilai sisa 2 juta ya, dibagi umur pakai ya, 1,5 tahun ya. Ini tahun ya, lalu Bu ini bagi 12 bulan. Ketemulah hasilnya ya. Kalau Anda cari 20 juta kurang 2 juta, kemudian bagi 1,5 tahun, kemudian bagi 12 bulan. Oh, ketemu depresiasinya per bulan itu 1 juta. Per bulan itu sudah 1 juta. Ya. Nah, sekarang transaksinya dari 1 Februari sampai 31 Mei. Berarti ada berapa bulan? Ya. Kalau yang lainnya itu dari 1 Januari rata-rata 5 bulan. Kalau yang ini dari 1 Februari berarti depresiasinya sudah berjalan 4 bulan ya. 4 bulan kali 1 juta per bulan ya, per bulan. Enggak nutut nulisnya sehingga total adalah 4 juta. Maka nanti ini kita akan adjust ya. Ini kita sebut sebagai yang C ya. Jadi yang C ini C ya. Namanya akumulasi penyusutan. Akumulasi bahasa Indonesianya adalah akumulasi penyusutan. Ya. Itu guys cara menghitung atau melakukan penyesuaian untuk melakukan penyesuaian neraca. Mungkin bagi Anda ini kok penyesuaiannya kayak gini ya. Tidak familiar gitu, nggak apa-apa gitu ya. Bu ini sudah punya pengalaman banyak. Ketika misalkan kita punya startup company baru jalan ya, 1 Januari 2021, kemudian Juni kita baru maju berpikir menggunakan NIOP gitu kan. Tapi banyak catatan-catatan yang ketinggalan ya, ketinggalan. Nah, starting point-nya itu dari neraca dulu. Neraca dulu, oh kas yang kita punyai sekarang berapa? Hitung persediaannya. Kita punya piutang enggak, terus punya asuransi enggak, punya uang muka enggak, piutang dan seterusnya. Itu data itu semua keluar jadinya neraca awal ya. Jadi kita mungkin tidak membuat laporan keuangan dari Januari sampai Mei untuk mengetahui kita profit berapa, tidak perlu ya. Kita bisa misalkan kita baru mulai membuat pembukuan secara rapi 1 Juni ya. Kita bisa mengumpulkan informasi kas kita berapa, deposito kita berapa, inventory berapa. Dari situ kita akan mengumpulkan data-data sampai kita keluar neraca. Nah, neraca awal itulah Juni yang akan dijadikan starting point ya, starting point dasar yang baik untuk pembuatan laporan keuangan kita berikutnya. Bu, nggak usah lah kita buat laporan keuangan. Ya, Anda akan tahu manfaatnya kalau Anda punya bisnis, punya laporan keuangan, ya, punya laporan keuangan, Anda bisa make a lot of decision, ya. Apakah Anda rugi, untung, biaya operasional mahal atau tinggi, omsetnya cukup besar atau tinggi. Tinggi itu starting point-nya harus melihat dulu laporan keuangan, termasuk mau pinjam bank, ya. Anda harus melampirkan laporan keuangan kepada pihak bank, seperti itu, ya. Nah, sekarang sudah ya guys, berarti apa yang perlu kita adjust ya? Account akumulasi penyusutan kita akan adjust 4 juta ya. Sedangkan transaksi B ya, prepaid uang muka asuransi kita akan adjust menjadi saldo awalnya 8.750 ya. Kemudian yang terakhir adalah kita akan adjust account receivable atau piutang bunga kita sebanyak 5 juta ya. Nah,
Kalau sudah, kita Bu Yen akan mengisi saldo awalnya. Ini accrued interest, Bu Yen isi 5 juta. Oke. Kemudian prepaid assurance, Bu Yen akan isi 8.750.000. Begitu juga dengan Anda ya, kalau Anda bisa buka MIOP-nya. Dan yang terakhir, akumulasi penyusutan itu negatif ya. Mesin sudah dibeli 20 juta, mulai berkurang nilainya. Yang namanya depresiasi kan berkurang nilainya. Ya, juta. Oke. Nah, Anda lihat ya, aset kita sekarang saldonya 152.250. Itu sama persis dengan manual yang akan Anda lakukan di sini ya. Ini Bu ini kalau buka ya, keluarnya ini tadi guys ya. Yang Bu ini kasih love itu ya, accrued interest receivable-nya 5 juta, accumulating depresiasinya 4 juta, tapi dalam bentuk minus, dan prepaid assurance-nya 8.750 ya. Dari mana? Ini sudah jelaskan tadi. Oke, total aset 152.250. Sudah betul ya guys? Tepuk tangan. Oke. Next, we are going to the balance ya. We see the historical balancing. Oh, there is still a number in the historical balancing account. If there is any number, it means that our balance is not balanced. Yeah, our neraca is not balanced. Our neraca is not balanced. What caused that? This one, yeah. We have an information, the information number D that we haven't accommodate. Yeah, we haven't accommodate in our balance sheet. Yeah, so the number D, yeah, number D, the information is we have the borrow money 60 million ya, kita punya pinjaman 60 juta untuk modal kerja kita. Lalu kita kena bunga 15 juta per 15% per tahun. So 15% per tahun itu kalau ini jadikan per bulan itu berarti 15% bagi 12. Ya, 1,25% ya per bulan ya, dikalikan 60 juta. Itu adalah bunga pinjaman yang harus kita bayar ke bank sebanyak 1,25 bagi 100 kali 60 juta. Iya, sebanyak 750.000 guys, ya. Per bulan. Nah, kita berjalan sudah dari 1 Januari sampai 31 Mei. Ya, karena posisi kita itu, current time kita itu masih 1 Juni. Ya, Mei. Jadi, kita sudah berjalan 5 bulan. Jadi, kita kalikan 5 kali 750. Oke, 735.000 kali 5. 3.750.000. Ya, ini adalah bunga pinjaman ke bank, tapi belum kita bayar, guys. Ya, sehingga ini namanya hutang bunga pinjaman belum kita bayar. Kita masih nunggak hutang bunga pinjaman. Bunga pinjaman. Nggak nunggak sih, guys. Ini sama seperti deposito, dia motongnya dari induknya. Atau ditambahkan ya, ditambahkan dari induknya. Kita kan hutang 60 ditambahkan, oh masih ada hutang ditambahkan gitu. Tapi untuk contoh soal ini kita menggunakan sistem flat aja, bukan bunga berbunga ya, sistem flat. Maka angka ini akan kita tambahkan saldo awalnya sebanyak 3.750 ya. Nah, angka ini sama persis guys. Dari mana? Dari tadi guys, dari balance sheet kita belum balance itu sebanyak itu ya. Jadi ini ya, Anda akan lihat di sini ini belum balance ya, sebanyak 3.750. Ini gara-gara kita belum input saldo awalnya
hutang bunga pinjaman. Ya, so I will go to the liability ya, to input the initial saldo 3.750.000. Oke. Nah, sekarang equity kita sudah 0 historical balancing-nya, berarti menunjukkan saldo awal kita sudah sama ya. Bu, kalau saya nggak pakai akurat boleh nggak? Boleh ya. Anda akan mendapatkan hasil seperti ini ya. Kiri dan kanan sudah balance ya. Jadi yang D yang lagi Bu Yeni hitung itu yang ini 3.750.000. Seketika kita nambahkan di sana, maka aktiva sama dengan pasiva. Lumayan ya saat bisnis kita yang bergerak di bidang dupa ya. Kita punya modal sendiri 60 juta untuk usaha, kita pinjam bank 60 juta, sekarang kita sudah punya aset ya, kita punya total kekayaan kita baik mesin, baik barang, baik uang, baik deposito, sudah ada sebanyak 152.250. Lumayan ya, quite good ya. Our business is quite promisingly ya. So next, we are going to discuss the journal ya, jurnal. Nah, yang inti dari proses akuntansi itu adalah kemampuan Anda membaca atau membuat jurnal ya. Kemampuan Anda membuat jurnal ya. So, kita akan mulai dari satu persatu ya guys. Kita akan mulai dari satu persatu. Anda bisa latihan dulu ya. Saya buka dulu ke Bu Yeni tidak suka garis-garis itu loh. Ya. Mengganggu. Saya ubah dulu ke bahasa Indonesia. Oke, udah hilang. Kecilin dulu, kita mau besarin ini ya. Mudah-mudahan sudah kelihatan. Kalau nggak kelihatan, silakan buka PowerPoint Anda sendiri ya. So we are going to start from the first transaksi A1 ya, A1. Tanggal 1 Juni membayar biaya iklan. Tapi biaya iklannya untuk 3 bulan ya. Bukan untuk 1 bulan, untuk 3 bulan ya. Kita jangan catat biaya per bulannya. Nanti lupa ya. Kita catat dulu, oh kita lagi bayar sesuatu untuk beberapa bulan mendatang. Itu namanya uang muka ya, uang muka. So, kita akan punya satu akun baru yang namanya uang muka iklan. Uang muka iklan itu berarti kita titip uang kita ke orang lain kan, orang lain 2, juta. Uang muka iklan ya, prepaid assurance. So I will go to the account list to make a new account, what we call as the prepaid assurance ya. Saya buat di 1.600 ya. New. Kalau manual nggak perlu lakukan ini ya. Ini Bu namakan prepaid advertisement ya. Advertisement ya. Tapi kita senangnya tulis ad yang gini aja, prepaid advertisement. Oke? Nah, ingat ketika kita ada transaksi tidak boleh input saldo awal ya di sini. Nehi ya, no. Oke. Prepaid assurance-nya masih 0. Kita lagi mencatat kita bayar biaya iklan 3 bulan ya, 3 bulan. Tapi biayanya itu 2,1 ya. Jadi Bu In akan catat ke record jurnal tanggal 1 Juni. Ya, ini kayaknya punya Bu ini sudah dalam bentuk Indonesian ya. Jadi saya ketiknya 1 Juni 06 2021 memo transaksi 1. Bayar biaya iklan 3 bulan ya. Atau Bu ini tulis uang muka iklan ya. 3 bulan. Untuk Jun sampai Agustus 2000XX. Ya. So I will call prepaid assurance sebanyak 2,1 juta di kredit ya. Uang muka itu termasuk aset. Kalau aset bertambah itu di debit ya. Lalu kemudian kas ya, kita pakai uang kan bayarnya. Uang kita hilang, jadi kas kita berkurang 2,5 juta. So guys, this is the first
journal. Yeah, I will record it. Okay, now we go to the second journal. Ya, go to the second journal. Bank membuat kebijakan khusus nih, karena kita lagi pandemi, bunga depositonya tidak ditahan ya, bunga depositonya tidak ditahan, tapi bunga depositonya itu dikembalikan semua termasuk yang bulan Juni. Nah kita lihat nih, bunga deposito kita yang sudah ditahan, yang sudah ditahan oleh bank itu kan 5 juta. 5 juta ini guys, tadi yang kejadian merah ya. Ya, 5 juta ini. Ini hopefully you still remember ya. Ini transaksi yang A. Piutang bunga kita itu 5 juta. Ya. Dari bulan Januari sampai Mei. Ya, per 5 bulan. Atau dengan kata lain 1 juta per bulan, ya. Nah, ini sama bank itu dikembalikan semua. Dikembalikan ke kita semua, ya. Jadi piutangnya dilunasi plus kita dapat 1 juta ya untuk bulan ini ya. So we will go to the transaksi A2 ya. A2 adjustment ya. Adjustment itu biasanya kita tulis di akhir bulan. Boleh enggak Bu loncat-loncat? Boleh, nggak masalah ya. GJ002 ini otomatis dari MIOP-nya ya. Kita supaya kita ingat, kita kasih memo sendiri. A02 apa namanya? Piutang bunga deposito, piutang bunga deposito cair semua dan bunga dan dapat ya, dapat bunga deposito Juni 2000XX. Ya. Jadi bacanya piutang bunga kita tadi, jadi bulan ini kita terima 6 juta ya, 6 juta dari bank ya, 6 juta. Tapi 5 jutanya itu adalah bank melunasi piutangnya. Bank melunasi piutang bunga deposito 5 juta ya. Semoga Anda ingat. Kemudian bulan ini kita menerima pendapatan ya, pendapatan bunga ya, pendapatan bunga deposito. Belum ada guys pendapatan bunga deposito. Liability equity belum ada ya. Kalau belum ada, ini isi add ya. New. Bu ini sudah hafal nih di income bagian 4 ya. Saya buat 2000. Semoga belum ada kepakai ya. Pendapatan bunga atau bahasa Inggrisnya interest income. Nggak boleh ditulis di sini guys, nggak boleh ya. Karena bukan saldo awal lagi. Neraca selesai sudah balance, nggak boleh ya. Kemudian kita inputnya lewat jurnal transaksi. Sebanyak, ini panggil interest income sebanyak 1 juta ya. Sehingga jawabannya apa guys? Jawabannya untuk yang nomor 2, yuk. Jawabannya untuk yang nomor 2, kita punya piutang bunga 5 juta, ini dilunasi, piutang bunga dilunasi, ya. Kemudian kita sendiri punya pendapatan bunga, ya 1 juta per bulan ini, ya. Ini pendapatan bunga kita di bulan Juni, ya. Jadi ini yang bulan Juni 2000XX pendapatan bunganya, bunga depositonya. Kemudian yang ini adalah yang Januari sampai Mei yang belum dibayar sama bank, dirapel. Jadi satu kita terima hari ini, untuk transaksi ini itu adalah 6 juta total dalam bentuk uang, ya. Itu adalah wujud prihatin ya, bank membantu perekonomian kita. Oh, barangkali cash cairnya perusahaan itu lagi seret gitu ya, jadi dicairkan. Itu adalah transaksi jurnal untuk A2. Ya, sehingga bisa menjawab ya guys, interaksi income-nya berapa, interest income-nya berapa bulan Juni ya. Jangan jawab 6 juta ya.
Jadi interest income untuk bulan Juni itu jawabannya adalah betul 1 juta. Jadi jawaban ini adalah 1 juta untuk bulan Juni. Bukan 6 juta. Bukan ya? Salah ya, 6 juta. 6 juta itu numpuk dari Januari sampai Mei. Dari Januari sampai Juni ya, dibayarkan oleh bank di bulan Juni. Tapi pendapatan bulan Juni itu cuma 1 juta untuk bunga deposito. Oke, then we record it. Record. Ya, kalau mau lihat ya, sekarang Bu ini tampilkan sudah ada 2 transaksi A1, A2. Ya, saya ulangi dari klik jurnal, pilih tanggalnya yang kita mau ya. Nah, karena Bu ini mau fokus ke bulan 6, mungkin Bu ini tampilkan aja yang bulan 6 seperti itu. Nah, oke. Terus, nah ini yang harus Anda definisikan ini. Kemampuan Anda membuat jurnal itu adalah salah satu kemampuan kompetensi dari proses accounting. Sisanya serahkan kepada software ataupun proses posting ya, yang intelektual Anda itu dibutuhkan di sini ya. Jadi kalau Bu ini sebagai kepala accounting ya, membantu misalkan karyawan-karyawan itu set up startup bisnisnya, atau Bu ini pernah provide consultant gitu. Yang ditanya itu jurnalnya, ini transaksi kayak gini, journalingnya gimana? Kalau jurnalnya betul ya yang lainnya tinggal jalan ya. Yang lainnya tinggal jalan. Ini agak perfeksionis, saya ubah dulu tulisannya menjadi Juni huruf besar. Saya bersihin dulu, Bu yang bersihin dulu, kita akan lanjutkan ke transaksi nomor 3, A3 ya. A3, berapa interest expenses bulan Juni? Bunga pinjaman bulan Juni. Oh, tadi kita sudah hitung, ini transaksi yang D ya. Ya, kalau Anda hitung yang D, kalau Anda masih ingat ya, yang D tadi warna coklat ya, warna coklat. 750.000 per bulan, kalau tidak salah ya. Dari mana? Dari sudah dihitung, nggak usah diulang lagi ya. Jadi yang bunga ini dari apa namanya, transaksi ini kita punya utang pinjaman 60 juta, kita bunga 15% per tahun dibagi 12 ya, ketemunya 750K ya. Ini cara yang sama juga kita pakai untuk menghitung 3.270 tadi ya, cara yang sama. Tapi ini hitungnya sudah berjalan 5 bulan ya. Tapi kita sekarang lagi mau jalan 1 bulan ya, jalan 1 bulan. Jadi kita input transaksi yang C, A3, sorry, A3 bayar bunga, interest bunga, interest expenses. Oh, tidak kita bayar ya, kita cuma hitung biaya bunga tapi belum dibayar ya, tapi belum dibayar. Jadi masuknya kita nggak keluar uang ya, kita nggak keluar uang. Kita pilih biaya sudah ada 6. Belum ada biaya di sini, ada wages, employment. Ini tambah 5, ini sudah dari 6, 5.100, 5.200, ini tambah 5.300. Untuk biaya 6, expense 6, 5.300. Tulis interest expense, bunga pinjaman ya. Bunga pinjamannya kita panggil lagi, interest expense itu sebanyak 750.000. Kita nggak bayar pakai uang, tapi kita tunggak ya, accrued interest payable. Oke. Ya. Oke, Bu Yeni record ya, ini record. Lanjut yang nomor 4, akumulasi penyusutannya ya. Diulang lagi akumulasi penyusutan per 30 Juni. Apa namanya? Akumulasi penyusutannya tadi kita masih ingat-ingat ya, ini 4 bulan. 4 bulan dari Januari sampai dari Februari sampai Mei, 4 bulan berarti per bulannya 1 juta. Nah, itu repeat lagi.
guys, di bulan ke-6 ini. Ya, jadi di bulan ke-6 kita lanjut biaya akumulasi penyusutannya. Ya, jadi ini transaksi A4, akumulasi ada biaya depresiasi mesin bulan Juni 2000XX ya. Terus kita panggil biayanya, belum ada biayanya, Bu, ini buat lagi. Spend 6.500. Kalau Anda manual nggak usah, nggak perlu buat akun-akun gini langsung ya. Tapi nggak apa-apa, Bu ini suka pakai ini. So, depreciation expenses. Oke, Bu ini panggil biaya depresiasi pada biaya depresiasinya 1 juta, tapi tidak bayar pakai kas, ditampung di akumulasi penyusutan. Ya, seperti itu, guys. Oke. Record. Ya, lanjut yang nomor 5. Advertisement expenses ya. Jadi di A1 tadi kita bayar untuk 3 bulan. Di A5 diminta untuk keluarkan jadi biaya ya. Hopefully you still remember di A1 ya. Di A1 itu kita, Bu ini panggil ya, di A1 itu kita kena biaya, kita bayar biaya, kita nggak hitung biaya, kita anggap uang muka. Nah, uang muka ini untuk 3 bulan. Karena bulan Juni sudah lewat, kita mau nyicil jadi biaya, diambil dari uang muka. Ya, sama tadi seperti asuransi. Anda bayar dari Januari sampai Desember. Sudah lewat 5 bulan. Jadi dianggap ketika Anda lewat 5 bulan, uang muka Anda itu digrogoti kan untuk dipindahin ke biaya, dijadikan biaya. Sama seperti kalau Anda bayar biaya semester tunai ya. Kalau Anda bayar di awal semester, waktu lewat semesternya, waktu di awal dibayar sebagai uang muka, tapi kalau setiap bulan sudah lewat, uang muka itu didepresiasi untuk dipindahin jadi biaya. Jadi ada muncul biayanya. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ya ke A6 ya. A5 ya. Biaya iklan dari dari transaksi A1 ya, kita mendepresiasi biaya iklan. Jadi kita panggil lagi advertisement expenses belum ya, ini buat lagi. Rp5.600 ini advertisement cost expensive, advertising expenses. Nah, ini biayanya tadi advertisement itu, oh dari mana? 2.700.000 3 bulan. Berarti per bulan dibagi 3 ya. Jadi ini 2.700.000 per bulan, maka per 3 bulan, maka per bulannya 700.000 dari 2,1 juta dibagi 3, ketemu 700K ya, 700.000. Ini ketik 700.000 tapi tidak dibayar pakai uang, guys. Yang dibayar pakai uang itu di transaksi A1, uang sudah keluar. Yang di transaksi ini kita memakan ya, mengkonsumsi uang muka tadi. Jadi uang muka tadi yang sudah ditampung karena kita sudah keluar uang di awal bulan, di akhir bulan kita kalau mau anggap biaya tidak lagi keluar dalam bentuk uang tapi mengambil tabungan dari uang muka. Sama toh, ketika Anda membayar uang kuliah di awal semester oleh orang tua Anda, waktu berjalan kita anggap biaya kuliah bulanan itu kan dari total yang sudah bayar dibagi semester gitu. Bukan Anda bayar lagi, nggak terjadi 2 kali ya. Jadi ini lawannya bukan cash tapi prepare. Record, transaksi A6. Transaksi A5 ya, transaksi A6. Biaya insurance. Insurance tadi itu kejadian yang asuransi kebakaran ya.
Insurance. Oh ya, kita punya 1 tahun, uang muka 15 juta, uang muka asuransi 15 juta, sudah kepakai 5 bulan, sisa uang mukanya 8.750. Ini mau kita depresiasi menjadi bulanan ya. Berarti A06 itu biaya asuransi kebakaran dari uang muka asuransi ya. Jadi bukan kita bayar uang lagi, enggak, ini sama seperti tadi. Jadi kita menggerogoti, kita buat expenses new lagi 5.700. Tapi I need cancel dulu ya. Nggak bisa ini. New. Saya pilih dulu expenses 5.700. Itu adalah insurance expenses ya, biaya asuransi. Oke, insurance expenses yang Bu ini panggil lagi dengan nilai tadi 8.750 itu 7 bulan nih. 8.750 itu 7 bulan. Oh, per bulannya 1.250. Ya, 1.250 ini datang dari ini ya. Datang dari 15 juta dibagi 12 bulan ya. Ketemunya 1.250. Ya, yang ini ya. Jadi nilainya adalah 1.250, tapi kita nggak bayar cash, kita mendepresiasi atau mengambil dari uang muka asuransi. Ya, seperti itu guys. Oke, record. Terakhir, di transaksi nomor 7, kita punya pendapatan total ya setelah kita totalan di all shop kita ya, misalkan Shopee ya, nama toko kita adalah Insen Dupah Wangi ya, toko Dupa Wangi misalkan itu. Totalnya kita summary ada 30 juta, kemudian kita sudah bayar gaji, bayar admin dan seterusnya, kita total kita dapat pendapatan ini keluar biaya gini ya. Jadi langsung di summary ya. Ini adalah transaksi A7 ya, pendapatan dan pengeluaran bulan Juni 2000XX. Kita ke sini, Bu ini lihat income-nya belum ada ya, cuma ada pendapatan bunga ya, pendapatan aslinya belum ada. Bu ini buat 4.100 ya. Selling income ya, pendapatan karena jualan. Oke, Bu ini panggil selling income-nya sebanyak 30 juta. Income itu dikredit ya. Diterima katanya secara tunai ya. Kita dapat uang sebanyak 30 juta. Selama bulan tersebut juga kita ada keluar biaya lain-lain ya. Katakan biaya wage salary ya. Mungkin Bu Yen buat aja baru 5.000 ya. 65.000 operational expenses ya. Ini rapel jadi satu semua di 6 ini operasional semua ya, selain biaya-biaya yang sudah terjadi di atas ya. Ini biaya gaji Bu ini masukin situ, beli kertas ya, kemudian macam-macam lah. Semua Bu ini masukkan di situ, keluar kas seperti ini. Nah, ini Bu ini record. Maka kita akan mendapatkan jurnal ya, mendapatkan jurnal
seperti oke, nanti kalau kita sudah kalau Anda sudah selesai, Anda akan mendapatkan hasil seperti ini, guys, jurnal Anda. Ya, jurnal Anda itu hasilnya seperti ini, Bu, ini perbesar, ya, dari transaksi A1 sampai A6, A7, ya. Itu adalah jurnal transaksi. Nanti ujian juga seperti itu cara membuat jurnal. Nah, kerjaan Anda sekarang berikutnya adalah memposting, ya, memposting di T-Ledger, kemudian closing entry, ya. Nah, proses memposting itu tidak perlu Bu Yen lakukan, ya. Apa namanya? Contohnya ini adalah contoh T-Ledger, ya, T-Ledger dari lewat NIOP, ya. Jadi Anda kalau posting di Ledger, Anda akan lihat saldo awal Anda, ya, 7,5 juta, ya, masih ingat saldo awal, ya. Kemudian nanti Anda akan meng-closing entry itu ada 36 juta di debit, ya, ada 7,8 juta di kredit, ya. Kemudian Anda akan mendapatkan saldo akhirnya 35.700.000, ya. Nah, ini Anda akan melakukan closing entry untuk semua jurnal, ya. Nah, buktikan Anda benar atau tidak, ya. Begini akan scroll down, scroll berikutnya jurnal closing entry, ya, closing entry. Kalau Anda sudah benar, maka waktu buat laporan keuangan sudah benar, ya. So keep watching, ya. Cash. Deposito tidak mengalami perubahan closing entry-nya. Inventory juga. Kemudian initial account receivable juga tidak dilunasi. Accrued interest sudah habis, ya, bank sudah melunasi biaya deposito kita yang semula saldo awalnya 5 juta, ada pembayaran 5 juta, ending balance-nya sudah 0. Prepaid assurance-nya jadi 7,5 juta, ya. Ini untuk menjawab B1 juga, ya, prepaid assurance-nya. Ya, pertanyaannya apa tadi? Prepaid assurance sama prepaid advertisement, ya. Kemudian akan lanjut lagi, prepaid advertisement itu saldo awalnya 0, saldo akhirnya jadi 1,4, ya. Ini di ledger untuk menjawab B1, mesin tidak mengalami perubahan, akumulasi mengalami perubahan, ada closing entry-nya, dan seterusnya, initial payable, not payable, tidak ada mengalami perubahan, accrued interest payable mengalami perubahan, ya. Jadi kalau di sini itu tulisannya kredit, itu berarti posisi 4,5 juta itu di sebelah kanan kredit, ya. Kalau di debit berarti posisinya di sebelah kiri, ya. Dan seterusnya capital stock tidak mengalami, return earning tidak mengalami, selling income, interest income, dan seterusnya operating income, kemudian interest expenses, ya, dan seterusnya. Rent, expenses, nggak ada, depresiasi, ya, dan seterusnya. Nah, itu kalau Anda closing entry dan Anda lakukan posting dengan benar, guys, Anda akan mendapatkan laporan rugi laba sebagai berikut, ya. Yaitu saya serahkan kepada Anda mengerjakannya secara manual, ya. Laporan rugi labanya kita akan mendapatkan bulan Juni, untung kita sebanyak 21.600.000, guys. Ya, so this is the untung, ya. This is the profit loss yang you need to provide us, ya. Begini minta kalian tulis tangan karena harus memposting dan seterusnya. Semoga betul 21,6, ya. Lalu kemudian balance sheet-nya per Juni kita akan lihat ini balance sheet-nya, aset kita bertambah menjadi 174.600.000, ya. Sisanya Anda lihat di sini. Ya, ini perubahan-perubahan kalau closing entry-nya sudah benar dan untung 21.600.000 bulan Juni ini akan masuk ke current earning. Oke, guys, ini sebagai pamungkas latihan terkait dengan proses accounting. Next week you will learn about analysis ratio. So hopefully you can do the assignment, yeah, and submit the assignment before 8 o'clock tonight.
so I can absent, yeah, I can make absent for you, yeah. Sorry, I need to provide the recording for you, yeah, because I have an appointment with the doctor at 2 p.m. So we cannot have the class today, but I already replaced with this recording. So good luck for you. If you have some questions, you can ask the lecturers during the using the WhatsApp group. Okay, see you. Bye bye. Semoga bermanfaat.